paginya aku ditelepon sama kakak di video call. Terus kata kakak, mama gak bisa tidur, mama udah 2 malam gak tidur. Mama bisa tidur kalau dengar aku nyanyi. Jadi di video call aku nyanyi, mama tidur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hobers, apa kabar? Gimana kabarnya ini? Ketemu lagi sama Irsya di Ngulik Asik Warawiri. Cuma di Ngulik Asik Warawiri, Irsya pasti akan memberikan bintang tamu yang keren-keren. Yang pastinya ini adalah sumber inspirasi, bukan sumber mata pencaharian ya. Itu beda lagi, oke? Sumber inspirasi, jadi motivasi juga buat Hobers yang lagi nonton. Dan pastinya semoga menjadi berkah juga, amin. Nah, bintang tamu yang satu ini nggak kalah keren sama bintang tamu yang sebelumnya gitu ya. Bintang tamu yang keren satu ini akan merilis single perdananya. Wah, luar biasa kan. Terima kasih ya Pak Produser, keren banget Pak Produser kita. Langsung aja deh kalau gitu, ini dia penyanyi asal Fakfak, Papua Barat, Siti Nurjana, Rumah Sukun. Halo, apa kabar? Hai, Jana biasa disebutnya Jana ya, dipanggilnya Jana. Iya. Jana Rida, tapi nama aslinya adalah Siti Nurjana Nurjana. Rumah Sukun. Kalau orang waras panggilnya Jana. Kenapa gitu? Iya, kalau yang nggak waras panggilnya Janda. Oh, bisa gitu ya? Iya. Tadi aku hampir salah sebut tahu. Siti Nurjana Rumah Susun. Mohon maaf ya, nggak boleh ya. Maaf. Aku bercanda. Tapi itu nama bagus banget ya. Aku belum pernah menemukan nama yang bagus dan indah seperti itu. Dan sekarang iya, ini bukan PR sih ya, beneran loh. Siti Nurjana Rumah Sukun gitu ya. Hampir salah sebut tadi. Tapi kamu makin kesini tuh makin sibuk, makin pinter, makin apa ya, makin glowing nih ya kamu tuh ya. Masya Allah. Gara-gara jangan-jangan kamu makan kerupuk ya. Jana, iya kan kemarin katanya, udah deh lanjut, nggak usah diterusin ya. Jadi sekarang tuh kamu kayaknya makin sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang apa ya, boleh dibilang ini kayaknya belum tentu semua orang bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan itu gitu ya. Kayak misalnya dari kemarin kan setelah mengikuti audisi LIDA, stop di top 9 ya, top 9 ya. Terus kemudian setelah dari situ kamu main FTV gitu ya kan. Makin kenceng tuh ya di layar kaca gitu kan. Terus sekarang sebentar lagi kamu akan merilis single perdana. Gimana sih rasanya? Udah pasti seneng banget lah ya. Tidak terukir. Tidak terukir ya, tidak terungkapkan kata-kata ya. Nah, kita sebelum ngobrol tentang lagu yang akan segera rilis nanti sama Jana, ini juga pencipta lagunya juga keren banget. Nanti kita akan ngobrol ya Jana ya. Tapi sebelumnya, supaya Hobers lebih dekat lagi, lebih tahu lagi, kita akan ngobrol tentang profil keluarganya seperti apa. Nah, banyak barangkali yang belum tahu, termasuk aku sendiri juga belum tahu. Kalau setelah tadi baca-baca gitu ya, ternyata Jana ini punya 5 adik ya. Jadi 5 bersaudara itu adik ya. Kalau kamu sebenarnya 7 bersaudara, 5 adik, punya satu kakak. Aku anak kedua. Gitu. Kamu anak kedua. Nah, sebagai kakak yang punya adik 5 gitu. Terus, mohon maaf nih, kita tahu tentang proses perjalanannya Jana juga kemarin ditinggal sama ibunda. Iya. Dan ditinggal juga sama ayah yang tahun berapa? 2017 Bapak. 2017 ditinggal oleh bapak. Oke. Nah, kita pengen tahu, pengen lebih kenal lagi, pengen lebih dekat lagi sama Jana. Seperti apa sih keseharian Jana itu selama di rumah, sebelum ikuti kompetisi ya, sebelum ikuti LIDA gitu. Nah, pasti Hobers juga pengen kenal juga sama Jana tuh kayak gimana sih orangnya. Aku keseharian aku ya seperti biasanya kalau pulang sekolah bersihin rumah, jaga adik kalau lagi main. Terus aku juga sama teman-teman aku bukan main sih, cerita gitu. Kesehariannya. Kamu punya sahabat dekat nggak? Ada sih. Ada ya? Iya. Kenapa ada sih gitu? Berarti kayak nggak yakin gitu, ada nggak sih sebenarnya? Ada. Bisa jadi teman curhat gitu Iya. ya? Biasa ya? Pokoknya semuanya apalah itu, kalau misalnya curhat tentang ini semuanya di mereka. Sama mereka. Iya. Oke. Nah, kalau kita ngobrol tentang keluarga nih ya kan, tadi kalau cerita Jana punya 7 bersaudara, Jana ini anak kedua. Punya nggak sih, ini kan setelah ditinggal sama ayah sama ibunda gitu ya, boleh tahu nggak sih seberapa dekatnya kalian gitu, seberapa kompaknya kalian gitu? Dulu waktu SD kelas 6 itu mungkin
terakhir banget aku sama bapak. Itu bapak sakit, aku jagain bapak, mama sama adik-adik lain di kamar tidur kan. Bapak kan pulang kerja kayak gerimis gitu, jadi kedinginan. Nah bapak menggigil, aku selimuti, terus aku pijat kakinya gitu. Sama kakak-kakak sama adik-adik itu gimana tuh? Kalau aku lebih dekat sama adik-adik aku, sama kakak aku kurang akur. Kurang akur. Kamu ternyata sama kakak kurang akur ya? Iya. Ini adik-adik yang di bawah tuh cewek semua apa cowok? Kita cowok 3, cewek 4. Cowok 3, cewek 4. Berarti yang di bawah kamu? Ya dia lupa sendiri kan, saudaranya sendiri dia lupa gimana? Yang ketiga cewek, keempat cowok, kelima cewek, keenam cowok, ketujuh cowok. Masya Allah, banyak ya. Seru gak sih punya keluarga besar gini? Ya seru lah. Kalau misalnya di halaman sekitar tetangga gitu kan gak ada orang kan. Jadi kita bisa bermain sama adik kita, kakak kita gitu. Jadi berasa kompaknya ya. Iya. Jana, ini mohon maaf nih ya, kan kamu ditinggal sama bapak itu di tahun 2017. Iya, 17. Boleh tahu nggak sih ini profesinya bapak itu dulu sebagai apa gitu? Berarti meninggalnya bapak itu kamu di kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP baru bapak meninggal iya. ya. Oke. Bapak meninggal. Dulu profesinya sebagai apa sih? Bapak PLN. Oh, bapak di ini ya, pegawai negeri ya, di ASN ya. Oke. Ini tadi kalau aku perhatikan ya, Bos, kayaknya Jana tuh kayak sedang menahan gitu ya. Menahan rasa sedih gitu ya. Kenapa sih kamu kayak berusaha menutupi? Kenapa? Dan sedih dulu. Ya, biar Hobers juga di rumah pengen tahu kan. Berarti kan ini artinya kamu tuh deket banget berarti sama bapak ya. Kamu deket banget sama bapak, sama ibu gitu kan. Nah, banyak juga Hobers di rumah sana, di yang lagi nonton, barangkali pernah mengalami masa-masa sulit seperti yang Jana rasakan gitu. Nah, jadi ini bisa jadi inspirasi juga bagaimana mereka menghadapinya gitu. Karena kalau aku lihat nih ya, Hobers, Jana itu memang kayak membuat dirinya tuh untuk berusaha tegar dan dia berusaha menghilangkan rasa kesedihannya. Apa sih sebenarnya? Kok kamu kayak pengen kenapa ditahan-tahan gitu? Aduh, aku gak usah sedih sumpah. Aku cerita ya. Jadi bapak kerja di PLN, tapi sempat dipecat gitu. Jadi kita juga kalau misalnya bapak nggak kerja, kita jarang makan. Makannya malam, nanti makan malam lagi. Kalau misalnya makan malam ini makan malam ini, besoknya nggak makan, sampai malam baru makan lagi gitu. Itu pun kalau misalnya ada uang. Kalau nggak ada uang, kita cuma kalau uangnya cuma cukup beli beras, itu makannya sama garam gitu. Sesulit itukah? Iya. Terus kalau misalnya ada uang, kan beli beras, sisanya masih ada, itu beli mie-nya mungkin cuma beli 1 atau 2, itu baru bagi. Kan 7 tambah 2, 9. Makan ber-9. Jana, jadi ayah sempat kerja, kemudian dipecat. Jadi itu memenuhi kebutuhan di rumah tuh jadinya gimana tuh? Apakah kakak ikut kerja atau kalian adik-adiknya juga ikut membantu atau gimana? Aku sama kakak beda setahun. Oke. Kakak sekarang 16 tahun, aku 15 tahun. Jadi kakak paling cuma sekarang ya masih fokus ke sekolah sama jagain adik-adik. Jadi waktu ayah itu diberhentikan, dari mana kalian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Biasanya ada yang manggil bapak kerja juga kan, misalnya masang lampu, kontak-kontak lampu gitu. Itu bapak yang ngurusin listrik iya. di rumah tetangga misalnya gitu ya. Jadi ada yang panggil, datang ke rumah, nanti baru dikasih upah gitu. Iya. Di saat itu Jana udah nyanyi nggak gitu? Waktu SD aku nggak pernah manggung. Di Fak-Fak baru mulai ini nyanyi panggung gitu. Oke. Waktu di Fak-Fak ya. Nah itu berapa lama dengan keadaan kayak gitu? Sejak kelas 4. Iya, kelas 4. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD sampai kelas 5. 6. Sampai kelas 6. Wow. Waktu yang cukup lama berarti ya. Dengan kondisi kayak gitu ya. Setelah itu baru bapak sakit-sakit gitu. Iya. Bapak sakit-sakitan dari kelas 6.
bapak sakit-sakit, kalau misalnya pulang kerja sering menggigil, sakit. Kebayang ya, Hoovers, mereka harus benar-benar merasakan pahitnya Jana untuk makan aja susah gitu ya, dengan kondisi bapak gitu. Nah tapi sampai akhirnya bapaknya harus kerjanya jadi sampai ini ya, nunggu panggilan dari orang juga gitu, terus harus ke pedalaman juga gitu. Sebelum bapak sakit juga itu pernah bapak pasang itu kan listrikan di rumah orang, plafon, naik ke plafon, itu plafonnya kan udah lapuk. Jadi bapak pakai obeng kayak yang tajam itu. Nah terus jatuh obengnya itu ke sini kepala. Masya Allah. Terpecah gini. Jadi baju putihnya itu pun darah. Itu pas sore-sore dikasih tahu mama lagi mencuci. Dikasih tahu mama kaget kan. Disuruh bawa selimut ke rumah sakit. Itu mama ambil selimutnya mau mungkin sendiri. Jadi kita semua ke rumah sakit, terus kata dokter itu jangan terlalu banyak orang ke sini karena nanti mengganggu pasien yang lain. Terus kata mama, berapapun biayanya bakal aku bayar, yang intinya anak-anak aku bisa dekat sama bapaknya. Mama takutnya karena itu bisa meninggal atau gila gitu. Jadi mama bilang berapapun biayanya bakal mama bayar, yang intinya kita dekat sama bapak, selalu sama bapak. Oke. Itu waktu kejadian itu berapa lama tuh? Itu pas SD kelas 1. SD kelas 1. Oke. Jadi memang pernah jatuh ya, jatuh dulu. Terus sembuh berapa lama tuh? Nggak tahu, nggak ingat ya? Iya, nggak ingat. Oke. Nah jadi kemudian di kelas 6 kemudian ayah wafat gitu ya. Jana tinggal sama mama tua. Sama mama tua. Ibu? Mama juga. Sama ibu juga. Oke. Berarti setelah sepeninggal dari ayah, yang memenuhi kebutuhan kalian lah selama di rumah, untuk kebutuhan sehari-hari itu siapa? Yang bayar uang sekolah, beli pakaian apa, dan kalau misalnya aku mampu dapat sedikit rezeki, aku kasih ke mama. Mama juga bisa nambah. Oke. Jadi dibantu sama mama tua ya? Iya. Mama tua ini profilnya seperti apa sih orangnya? Mama tua, dia itu kerjanya cuma sapu jalan. Dia bangun subuh, sapu jalan sama bapak tua. Dari situ tuh biayanya dia menghidupkan adik-adik aku. Mama sakit juga, dia yang jagain, kasih makan. Adik-adik aku sekolah semuanya dibiayai sama mama tua. Dibantu sama mama tua ya? Insyaallah. Jadi memang selama sepeninggalnya dari ayah kemudian dibantu sama mama tua, terus kemudian Jana juga ikut membantu dengan nyanyi gitu ya. Ada rezeki baru bantuin ibu juga. Kalau ibu kerja juga nggak? Mama nggak kerja. Mama nggak kerja. Tapi biasanya itu kalau misalnya mama nggak ada uang, terus adik-adik minta uang kan, terus mama tua juga nggak ada uang, mama nyuci baju orang. Mama ke rumah, ada yang bisa dia kerjain, dia kerjain gitu. Oke. Jana, setelah yang meninggal di tahun 2017 ya, setelah itu dibantu sama mama tua, sama bapak tua ya. Kemudian Jana ikut LIDA. Iya. Itu inisiatifnya apa sih sampai kamu benar-benar ikut LIDA gitu? Apakah sebelumnya pernah coba juga atau baru ini aja? Baru pertama kali. Dan yang paling mendukung aku ikut LIDA itu ibu guru aku. Dia yang ngebiayain semuanya, dari transportasi, dari Fak-Fak pergi audisi ke Sorong, itu dia semuanya. Terus dia ngedaftarin aku dari online semuanya dia. Oke, dibantu sama ibu guru ya. Inisiatif kamu untuk ikut LIDA ini sebenarnya apa sih kemarin? Ya aku pikir kalau aku ikut LIDA mungkin aku bisa mengembangkan karir aku, terus bisa mencari sedikit rezeki juga. Kalau emang rezeki aku di situ, aku bisa mencari sedikit rezeki buat hidupin adik-adik, buat keluarga. Iya, keluarga juga. Bisa memberikan apa yang adik-adik mau gitu. Oke.
Pas ikut audisi, kemudian didukung sama guru ya. Nama gurunya siapa sih? Ibu Evin Wali. Ibu Evi. Kamu pengen bilang mau Ibu Evi? Pokoknya untuk Ibu, terima kasih banyak karena mungkin Ibu juga berjuang demi aku bisa ikut kompetisi ini sampai sekarang aku bisa kayak gini, itu semua karena Ibu juga. Luar biasa ya. Oke, Jana. Kemudian kamu ikut audisi. Didukung penuh sama ibu guru. Kamu udah tahu belum sih kondisi ibu waktu itu gimana pas sebelum berangkat? Gimana waktu itu suasananya pas kamu tahu ikut audisi terus kemudian akhirnya lolos, itu gimana kemarin suasananya? Seperti apa? Sebelum berangkat itu kita audisi di Sorong, audisi tertutup kan, itu cuma 15 orang yang ikut dan 5 orang yang lolos ke audisi selanjutnya. Itu sebelum berangkat aku kamar mama kan, mama lagi duduk. Sebelumnya tuh malamnya, misalnya tadi pagi aku ke rumah ibu dulu latihan sama abang-abang yang lainnya kan, dan nyanyi. Terus ada yang dari Indosiar ngasih tahu ke ibu dulu kalau aku lolos dari audisi online, audisi selanjutnya ke Sorong. Jadi malam-malamnya itu kita langsung cari tiket pesawat ada atau enggak, kita cari, terus katanya nggak ada. Jadi kita aku sama ibu aku pergi ke wali kelas aku nanya ada tiket kapal atau enggak, dia dari Sorong ke dari Fakfak ke Sorong. Butuh berapa jam tuh perjalanan dari? Kalau dari Fakfak ke Sorong 14 jam naik kapal. 14 jam? Iya. Wow. Maya, berarti jauh banget ya Jauh, dari iya. itu ke Sorong ya. 14 jam. Kamu ditemani sama guru ya? Berarti ibu nggak ikut sama sekali? Mama nggak ikut. Mama nggak ikut, mama di rumah aja. Mama sakit. Mama lagi sakit ya kondisinya waktu itu, oke. Karena mama berdiri aja cepat capek, kakinya gemetar. Itu badannya udah kecil. Oke. Aduh ya Allah. Kenapa masih kayak gitu? Pasti aku pamit sama mama, terus mama bilang ke ibu guru, jaga Jana baik-baik. Aku titip Jana. Banyak jagain dia baik-baik. Kalau ada apa-apa dinasihati. Itu terakhir kali kamu ketemu sama mama atau? Iya, terakhir ketemu sama mama. Oke, jadi prosesnya kamu dari Fakfak terus ke Sorong, kemudian dinyatakan lolos, langsung ke Jakarta. Nggak balik ke Nggak balik lagi ke Fakfak. Wow, Hobers. Jadi kebayang ya, berarti itu pertemuan terakhir sama mama. Iya, itu terakhir ketemu sama mama. Pas di Sorong juga itu mama dibawa ke rumah sakit. Tapi mereka nggak ngasih tahu aku. Mereka takut aku kayak kepikiran sama mama, jadi mereka bilang mama masih di rumah. Terus paginya aku ditelepon sama kakak di video call, terus kata kakak, mama nggak bisa tidur, mama udah 2 malam bertidur. Mama bisa tidur kalau dengar aku nyanyi. Jadi di video call aku nyanyi, mama tidur gitu. Hobers, di balik seseorang yang sukses itu pasti ada cerita-cerita yang di belakangnya nggak pernah tahu prosesnya gitu ya. Kalau tadi dengar ceritanya, dari kita tahu tadi udah ngobrol Jana terakhir ketemu di saat memang lagi mau audisi. Saat itu belum dikasih tahu bahwa mama belum di rumah sakit ya. Bilangnya masih di rumah gitu. Oke. Terus aku video call, mama tidur baru dimatiin. Terakhir permintaan mama tuh ke aku itu minta dibeliin lampu senter gitu. Terus mama minta itu di otak-atik isinya kuburan gitu. Jadi aku bilang untuk apa minta itu gitu. Mama bilang pokoknya kalau ada rezeki mama minta beli itu aja. Dan mama bilang jangan pikirin mama sehat-sehat, mama udah sehat, mama gak sakit lagi. Fokus ke karir aja, jangan sedih-sedih, harus semangat. Jadi aku kalau misalnya ngomong tentang orang tua, aku harus selalu bersyukur karena aku ingat kata mama itu. Jadi aku nggak apa-apa, Jana.
cerita kamu pasti akan dilihat sama Hobbers, dan ini bisa jadi inspirasi, jadi motivasi juga buat mereka. Bagaimana menghadapi, bagaimana kan pasti banyak juga teman-teman yang di luar sana yang kurang beruntung, gitu ya kan. Nah ini bisa jadi motivasi juga, karena Jana berusaha untuk kuat, gitu kan. Setelah ditinggal ayah, kemudian tinggal sama ibu, gitu kan. Nah setelah audisi, kita tahu semua ya, Hobbers kan berarti kemarin pas lagi audisi, telepon ya. Nah, ada pernah terfikirkan nggak sih, maksudnya rasa yang saat itu Jana pikirin ada sesuatu nggak atau apa gitu? Nggak ada sama sekali. Jadi semua menganggap semuanya baik-baik aja gitu ya. Aku fokusnya ke suara, ke lagu yang mau dinyanyiin, aku fokusnya ke situ. Aku nggak mikir mama, karena dari telepon kan, mama nggak apa-apa, jadi aku fokus aja gitu. Itu pas hari Jumat malam Sabtu, mama meninggalnya pas selesai Jumat. Selesai Jumat ya? Selesai Jumat kan. Dari mama meninggal, terus mama itu kan di tempat tidur di pernikahan itu, aku lihatnya lewat video call, pakai kain kafan, sampai dikubur aku lihatnya lewat video call. Jadi sampai saat ini belum bisa ketemu, belum bisa pulang juga ya? Iya. Belum, dengan kondisi kayak gini juga Jana belum bisa pulang. Insya Allah. Oke, Jana, apa sih yang bisa Jana ambil dari sosok seorang mama? Mama itu dia kalau misalnya kita belum makan, ada sedikit makan, dia bilang makan aja, mama udah kenyang. Kalau misalnya sakit, dia bilang, kita tanya mama sakit, katanya nggak apa-apa gitu. Kuat namanya. Sangat kuat. Sangat kuat. Kalau boleh tahu udah berapa lama mama sakit? Mama sakit Udah berapa lama? setelah bapak meninggal. Oh, setelah mama meninggal, terus kemudian mama sakit ya? Juga mama juga sering-sering ngingetin bapak, katanya bapak ngajak pergi. Oh, gitu. Oke, Jana. Nah, sekarang setelah melewati proses yang cukup panjang, kemudian akhirnya Jana mengikuti Liga Dangdut, terus kemudian selesai di top 9 gitu. Saat mengikuti Liga Dangdut setelah mama tiada gitu, yang paling benar-benar support itu Keluarga. Pokoknya kata mama tua, tetap berkarir, selalu latihan nyanyi, karena kalau tidak diolah kan bakal ini. Jadi aku juga biasa latihan nyanyi apa gitu, terus disuruh fokus aja, kalau memang sekarang belum bisa pulang, disitu aja dulu meniti karir, jangan pulang kalau emang nggak bisa. Nah, sekarang kan Jana di Jakarta. Adik-adik sama kakak di sana? Mama tua sama mama tua. Sama mama tua. Diurus sama mama tua Iya. juga ya. Masya Allah. Jadi bulan Desember ini, mau dibaca doakan mama yang ke-1 tahun. Karena udah 1 tahun mama pergi. Jadi dibaca doa. Oke, nanti di sana pada ini ya, Iya. pada ngumpul di sana ya. Oke, nih kamu pengen bilang apa sama mama tua? Mama tua, makasih banyak karena udah ikhlas banget jagain adik-adik sama aku. Dari sebelum bapak pergi juga udah jagain, apa-apa dibayarin, dari makan, pakaian, sampai ya tempat tinggal, sekolah juga semuanya dibayarin. Dibantuin sama mama tua. Dibantu. Boleh, aku yang masih belum tahu nih, mama tua sebenarnya itu kakak atau adiknya mama atau siapa nih? Mama tua, kakaknya mama. Kakaknya mama ya. Oke, kakaknya mama. Jadi mama berapa bersaudara? Aku nggak tahu, tapi sekarang 3. Ada 3. Iya, tapi katanya ada berapa itu, tapi udah meninggal yang lainnya, jadi sekarang enggak. Sisanya 3. Oh gitu. Oke, Jana, luar biasa ya perjalanan kamu. Ternyata di balik ketegarannya itu tadi dia menyimpan pesan dari mama tadi ya, supaya untuk fokus. Bapak produser jangan nangis dulu ya, Pak produser ya. Kita akan ngobrol tentang perjalanan karirnya setelah tahu profil-profilnya. Buat adik-adik juga di sana, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi juga ya kan, Jana ya. Nah,
sekarang udah mengikuti audisi, terus kemudian berhenti di top 9. Sebenarnya waktu pas ikut Liga Dangdut itu kamu punya impian apa gitu? Untuk pernah nggak sih berpikir, oke aku pengen banget jadi juara 1 gitu? Pasti orang-orang yang ikut audisi atau kompetisi pasti punya ambisi ataupun punya keinginan yang lebih besar. Nah, kalau Jana sendiri mengikuti audisi tadi, selain memang membantu untuk keluarga, setelah mengikutinya itu, kamu punya impian-impian apa lagi sebenarnya gitu di setelah mengikuti audisi Liga Dangdut itu? Waktu pertama ikut Liga, aku pikirnya gini, pokoknya aku harus berusaha biar aku bisa mendapatkan juara 1. Tapi setelah kesini aku bilang nggak apa-apa, berapapun juaranya, intinya aku udah tunjukkan bakat aku ke orang-orang, dan aku juga udah melihatkan kepada orang-orang kalau bakat aku ini. Kamu pengen nunjukin ya bahwa kamu sudah berada di posisi ini gitu. Nah, kemudian terhenti di top 9. Gimana tuh? Nggak nyangka juga ya, nggak nyangka, aku juga nggak nyangka ternyata ya aku sampai hidup ini. Udah mungkin Allah masih belum kasih rezeki aku di sini, mungkin suatu hari nanti rezeki aku di mana aku juga nggak tahu. Kita nggak tahu rezeki kita apa, di mana, kapan. Jadi aku tetap berusaha dan kerja keras. Luar biasa. Jadi salah satunya adalah membuat Jana sampai saat ini adalah kerja keras, usaha yang bersungguh-sungguh. Coba dilap dulu, ini kasihan banget dia di sebelah sininya basah gitu kan. Jana, setelah tadi kita sedih-sedih ngobrol tentang keluarga gitu ya, pasti punya harapan dan keinginan yang besar gitu kan. Nah, ini setelah mengikuti audisi, setelah melewati proses-proses Liga Dangdut tadi, kemudian akhirnya kamu bermain FTV gitu ya. Pernah nggak sih memang kebayang atau memang udah ada keinginan juga untuk terjun di dunia peran? Kalau aku nggak pernah kepikiran main FTV. Jadi aku tiba-tiba dikasih tahu, aku juga kaget kan. Aku main FTV, nggak nyangka gitu kan. Aku bisa nggak ya main FTV? Aku bisa acting nggak gitu? Tapi besoknya kita pergi, pokoknya aku berusaha untuk mendalami karakter aku sebagai ini. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa, tapi tetap belajar lagi biar bisa bagus lagi actingnya gitu. Oke. Nah, sebentar lagi kan nih Jana akan merilis single perdana nih ya. Lagunya ciptaan dari Kak Adibal ya. Judul lagunya adalah Nggak pakai nggak pakai Enggak, aku judul lagunya gitu ya. Judul lagunya apa? Ayah Ibu. Ayah Ibu. Iya benar, lagunya Ayah Ibu. Nah, berarti menceritakan tentang ayah sama ibu. Iya. Berarti ini relate banget nih dengan kehidupannya Jana. Ada kesulitan nggak sih sebenarnya pas mencoba membawakan lagu ini? Karena kan pasti harus benar-benar dalam banget untuk mendalami lagu ini, karena apalagi kamu kan memang relate gitu. Nah, ini nggak sih ada misalnya nih kejadian gitu lagi take vokal terus tiba-tiba ingat terus saya kayak nangis, terus kayak terganggu jadinya, ada nggak gitu? Aku pas take vokal aku berusaha untuk nggak nangis, karena nanti kalau aku nangis suaranya juga terganggu. Jadi aku nggak nangis. Nah, karena nggak nangis jadi kurang mendalami gitu, kurang menghayati, jadi diulang-ulang lagi. Oke. Prosesnya lama juga berarti pemrekaman ya. Iya. Oke. Nah, kan udah tahu nih dengan akhirnya kamu mencoba bagaimana berusaha untuk menahan tapi tidak keluar semuanya gitu ya. Oke. Aku pejamkan mata, aku bayangin ke orang tua aku buka, aku lihat di depan itu, bayangin aja ada mama sama bapak, aku menceritakan ke mereka kalau aku tuh Jana, ada nggak sih momen yang benar-benar paling diingat, yang paling berkesan banget? Ini relate dengan lagunya ya, yang judulnya Ayah Ibu. Ada nggak sih momen-momen paling berkesan bersama ayah dan ibu? Itu pas kita ngumpul bareng, nonton TV, makan bareng, terus pokoknya apa yang ada kita makan, itu paling terindah banget. Paling terindah ya, bisa ngumpul sama ayah sama ibu gitu. Nah, kemudian dibawalah ke dalam lagu ini ya. Akhirnya menceritakan bagaimana cintanya Jana sama ayah sama ibu ya. Walaupun kita sering dimarahkan, sering dimarah, dibentak gitu, tapi itu demi kebaikan kita. Demi kebaikan.
untuk Jana juga, untuk adik-adik juga dari kakak juga gitu. Nah Jana, di lagu ini sebenarnya kamu pengen nyampaikan apa sih sebenarnya ke masyarakat, ke pendengar, ke fans yang kamu di lagu ini? Lewat lagu ini, aku menceritakan bagaimana perjuangan kedua orang tua membesarkan kita, walaupun mereka sering marah sama kita, buat kita kesal dengan sikap mereka sendiri, tapi itu buat yang terbaik buat kita, dan kita bisa lebih baik lagi ke depannya di masa depan kita gitu. Oke. Dan di sini Jana berhasil mempresentasikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Proses syutingnya kemarin berapa lama sih? Sehari, cepat banget ya. Video klipnya sehari ya? Iya, tapi dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Itu 2 hari kita selesaiin 3 video klip. 3 video klip? Wow. Oke Jana, sampai di titik saat ini ya, kamu dengan proses yang begitu panjang tadi, kamu harus pengen tahu sih sebenarnya kunci sukses yang membuat Jana sampai bertahan ya, sampai saat ini gitu, apa tuh? Pertama itu selain ingat kata mama, alhamdulillah sekarang Jana udah bergabung di Amantul Manajemen dan yang dimanajeri sama Cafe ya? Iya, best ya. Kak Faye banyak berikan wawasan sama aku, jadi Kak Faye ngajarin aku buat tetap, jadi lebih baik. Iya, jadi lebih baik. Ngajarin aku acting, terus bahkan sekarang ya foto aku aja diituin lah. Diarahin. Oke, jadi banyak dibantu sama iya. Cafe juga. Terus pokoknya makasih banyak buat Kak Adi karena udah membantu aku, support aku, jagain aku, terus pokoknya banyak kamu berikan kebaikan gitu. Terima kasih banyak. Aku juga mau bilang makasih banyak buat Kak Adiba, buat Kak Faye, manajer aku, ingat lu banget. Coba ini nggak peres ya. Aku tahu pasti dalam hati Kak Faye itu bilang aku peres. Nggak apa-apa. Kak Adi juga sering nasihatin aku, salah dibenerin, dinasihatin, biar nggak terulang lagi tuh yang kayak gitu. Nah, berarti setelah Jana yang dulu sama dengan Jana yang sekarang, sesignifikan apa sih perbedaannya gitu? Aku males makan. Males makan? Nah, jadi kamu termasuk yang suka malas makan juga ya? Iya. Disuruh makan kan, tapi aku bilang aku nggak lapar, nanti aja. Tapi nanti aja aku nggak makan. Oke. Ini kan tadi Jana bilang susah makan ya? Nah, kamu tuh termasuk yang malas makan katanya kan? Kenapa sih kok sampai akhirnya kamu tuh susah banget sampai disuruh makan gitu? Aku dulu di situ kan, aku makan, aku nambah lagi. Tapi di sini jarang banget makan. Di mana? Di sini. Kalau di mana? Kalau Di Fakfak. Oh, kamu kalau di Fakfak itu memang aku makannya nambah. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kamu kalau di kampung itu emang makannya biasa lah ya gitu. Nah, kenapa kok di sini justru malah kok? Gak tahu kenapa. Kamu stres, kepikiran atau apa? Kayak rasa lapar itu nggak ada gitu. Oh, gitu. Gak tahu sama diri ini kenapa. Tapi sekarang masih kayak gitu? Masih dikit-dikit. Oh gitu, ya ampun bisa ya kayak gitu ya. Nah, jadi ternyata sisi lainnya dari Jana ternyata susah makan ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya, tapi sekarang udah mulai berubah. Oke, Jana, sebentar lagi kan mau rilis lagu Ayah Ibu gitu. Tadi sudah cerita juga proses syutingnya, terus juga rekamannya gitu ya kan. Nah, ini kan single perdana. Apa ya, boleh dibilang yang kayak bikin kamu tuh pertama kali ngedapetin lagu ini tuh rasanya gimana sih gitu? Subhanallah. Nggak nyangka banget kan. Dulu aku sering dengerin lagu orang dan insya Allah nanti orang bakal dengerin lagu aku sendiri. Nggak nyangka banget bisa punya single sendiri. Iya, kan katanya kamu itu ngefans banget sama Lesti ya? Kenapa kok Lesti kamu ngefansnya? Aku ikut Cinta Lesti itu dari 2013. Aku dari akademi, dari dia audisi aku nonton sampai juara, aku nonton. Terus jadi kamu termasuk Lesti lovers juga ya? Aku hafal lagu kejuaranya. Itu aku kelas 1. Nah, aku karena suka banget sama lagunya, aku sama mama aku ke pasar, terus aku bilang, "Mama, beliin kaset lagu itu." Pokoknya lagu kaset apa aja, isinya lagu apa aja, yang intinya ada lagu Kejora itu. Nah, terus aku kalau misalnya pulang sekolah, habis makan aku putar lagunya, aku nyanyiin.
Oh, dari situ kamu inspirasi pertama untuk nyanyi? Iya, dari Kak Lesti aku jadi sering nyanyi lagu dangdut. Oke. Nah, kamu juga ini ya, nyanyi qasidah juga ya? Iya, nasyid. Nasyid. Oke. Setelah itu dari sering lihat Lesti, akhirnya kamu belajar nyanyi gitu. Iya. Fokus ditekunin nyanyinya ya. Oke. Apa sih yang kamu lihat dari sosok Lesti itu? Kak Lesti itu motivasi anak-anak remaja buat suka sama dangdut. Pokoknya guys, Kak Lesti guys. Jadi Kak Lesti itu memberikan inspirasi inspirasi buat anak-anak remaja untuk suka sama dangdut. Iya. Dari situ awalnya gitu ya. Kamu itu yang bikin kamu suka sama Dede. Ya, itu aku sebelum inspirasi bukan Memberikan inspirasi. Memberikan inspirasi buat oke. anak remaja buat biar menjadi lagu dangdut gitu. Akhirnya kamu belajar nyanyi lagu dangdut gitu ya. Oke. Sampai akhirnya kamu ikut audisi Lida juga. Tadi kita belum full nih ngobrolin tentang video klipnya ya. Video klipnya Jana nih. Boleh cerita nggak sih ini konsep si video klipnya itu seperti apa gitu? Terus siapa-siapa aja sih yang terlibat di dalamnya? Jadi cerita dalam lagu ini menceritakan kayak kehidupan aku sehari-hari sama kedua orang tua, terus kedekatan aku sama keluarga gitu. Pokoknya menceritakan kayak kehidupan sehari pada umumnya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Adit yang udah bantu buat video klip, yang udah ngarahin juga. Terima kasih buat tim-tim yang lain, buat Kak Irsya. Makasih loh Kak Irsya sama anaknya, aduh gitu banget, sama istrinya juga, makasih loh. Iya, terima kasih. Makasih juga sama Kak Fei. Kenapa dengan Kak Fei? Kak Fei itu dia yang memilihkan baju gitu kan. Itu terima kasih banyak Kak Fei. Siapa lagi yang terlibat di video klip itu siapa aja? Kak Yusuf. Oh iya, dia sama keluarganya. Makasih Azam. Happy. Iya. Ada lagi? Wah, banyak ya kayaknya. Kamu modalnya banyak banget ya ternyata ya. Mbak Asep, Ira, sama Poyanti yang udah setiap hari masakin kita, tapi masih sempat-sempatnya ikuti video klip ini. Wah, luar biasa. Mama Ari sebagai mama aku, Pak Otoy sebagai papa aku. Iya, Pak Iwan juga. Bang Aco nggak ada deg-deg. Jadi memang dibikinnya sederhana dan itu relate, terhubung dengan ceritanya Jana waktu masih ada ayah sama bapak sama mama ya, gitu. Oke. Aku pengen tahu deh scene yang paling benar-benar atau yang kamu benar-benar ngerasa dapet banget dan favorit. Yang pas di kuburan. Oh, ada cerita kuburannya. Wah, penasaran nih ya. Pokoknya yang penasaran, kalian harus nonton. Dan itu tuh sumpah aku nangisnya nggak berhenti. Aku bilang sama Kape, aku nggak bisa nangis. Ternyata aku nangis nggak bisa berhenti. Kok lucu ya, bisa kayak gitu. Jadi kata Kape gini, kamu selalu bilang nggak bisa nangis, tapi giliran nangis nggak pernah diam. Kayak gitu. Luar biasa, berarti di situ kamu penghayatannya dalam banget, dapat banget berarti ya. Sumpah aku nangis sampai mata-mata aku bengkak. Oh, bengkak, ya Allah. Kasian banget. Tapi nggak apa-apa, itu karya ya kan. Iya. Sebuah karya memang harus diapresiasi. Tepuk tangan dulu dong buat Jana. Oke, jadi tadi kan Jana bilang scene favoritnya tuh pas di kuburan ya. Tapi ini pengen tahu sebenarnya, kenapa kok kamu sampai bener-bener nangis gitu? Apa sih yang bikin kamu jadi bener-bener ini? Apakah memang ada rasa kangen sama? Iya. Aku masih ingat sama mama sama bapak karena sampai saat ini aku belum bisa pergi ke pemakaman mereka, belum bisa pergi. Jadi aku rasa itu aku udah ada di situ, tapi rasa sampainya itu belum sampai. Jana anak yang kuat, Jana anak yang tegar, anak yang benar-benar berusaha bangkit dari keterpurukannya lewat karya-karyanya, lewat jalan yang sekarang dia tempuh nih. Oke, Jana, kita sebenarnya nggak sabar ya untuk menunggu hasil dari video klipnya. Aku juga nggak sabar. Mudah-mudahan trending ya. Amin. Trending nggak nih Pak Produser? Trending nggak nih? Trending dong. Trending ya, Amin. amin, insya Allah ya. Oke, sebelum kita terakhir, pengen menyampaikan apa buat orang-orang yang sudah mendukung kamu selama ini sampai di titik ini? Kamu pengen bilang apa sama mereka? Siapa aja boleh sebutin nama-namanya?
Buat Kak Adibal, Bunda, Kak Pei, Kak Yusuf, Wak Asep, itu orang-orang hebat. Pokoknya makasih banyak terbanyak buat Kak Adibal sama Bunda karena udah mau bantu aku, menjaga aku, udah mau support aku untuk meniti karir di Jakarta. Sekolahin sama Kak Adibal, sama Bunda. Pokoknya mereka seperti orang tua aku sendiri yang apa-apa dibiayain. Aku kalau nggak makan aja diperhatikan. Pokoknya makasih banyak. Sama Arik yang udah anterin aku, udah jagain aku ke syuting. Pak Yanti yang setiap hari masak buat aku, buat semuanya. Terus Mama Radit yang udah temenin aku belajar, udah bantuin aku untuk ngerjain tugas. Maidir juga makasih. Pak Otoy, aduh bapak palsu aku yang udah nganterin aku ke tempat syuting, kemana-mana udah dianterin. Pak Iwan. Yang ngedirect vokal siapa? Wak Asep. Wak Asep. Yang selalu komplain kalau misalnya pales, nadanya salah, nggak sesuai. Apalagi pas yang vokal kalau salah dikit diberhentiin. Ya Allah, diberhentiin terus. Tapi best lah, dari yang situ dimati-matiin terus. Apanya dimati-matiin terus? Apanya? Ya Allah. Musiknya. Aku lagi berusaha mikir nih apa tadi. Si Jana ini mau ngomong apa ya? Oh, kemana dia? Oke, ini apa nih dimatiin itu apa nih? Musiknya. Oh, musiknya. Oke, iya. Kira itu lampunya mau dimati-matiin gitu. Sampai mendapatkan hasil yang bagus. Luar biasa. Iya. Ada lagi? Bang Aco. Bang Aco ya? Iya, aku bisa panggil Om Aco, Bang Aco. Cute. Wah, nanti kayaknya kita bikin part kedua ya. Ada hubungan apa nih Jana dengan Aco ya? Asik. Aduh. Setelah kemarin belum viral sih, tapi sempat viral dengan namanya Dakojan ya. Darling. Itu viralnya karena? Hah? Viral? Ih, gara-gara Instastory dong, ya kan? Dakojan, Darling, Aco, dan Jana ya? Iya. Oke, nanti akan segera dirilis juga nanti di launching ya? Gitu juga kan? Iya. Apanya? Dakojan ya? Iya kan? Wah, penasaran nih, kayaknya wajib nonton ya. Aku aja penasaran apalagi kalian. Oke, ada lagi kamu pengen bilang apa lagi buat mereka-mereka yang sudah mendukung kamu? Mungkin keluarga-keluarga juga yang ada di Papua. Iya, buat keluarga aku, keluarga di Papua Barat di Fakfak. Makasih banyak udah nge-support aku terus, ngedoain aku biar bisa sukses lagi ke depannya, amin. Dan terima kasih juga buat keluarga Kak Adibal, Bunda, makasih banyak, pokoknya makasihnya itu belum bisa mengungkapkan itu semuanya. Makasih banyak. Makasihnya belum bisa mengungkapkan. Aduh. Maksudnya gimana? Gimana? Ma- Makasihnya belum bisa mengungkapkan. Maksudnya aduh. Kamu pengen mengucapin terima kasih tapi belum bisa terbayarkan semuanya. Oh gitu, susah banget ya ngomong sama Jana ini, aduh. Untung aku gak mengungkapkan, aku mengitukan. Mengitukan apa itulahnya, aduh ya Tuhan. Oke, Jana, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol panjang lebar ya kan, mengenai perjalanan karir, profil keluarga, Jana sendiri sampai akhirnya nanti mau rilis lagu juga. Apa sih sebenarnya harapan Jana untuk lagu ini? Karena lagu ini bagus banget dan menceritakan tentang kedekatan anak sama kedua orang tua, sama bapak, sama ibu. Jadi semoga lagu ini bisa menjadi soundtrack di kehidupan kita sehari-hari. Pesan aku yang sudah mengalaminya. Buat kalian yang masih lengkap kedua orang tuanya, masih ada kedua orang tuanya, sayangi, hormati, jangan pernah membentak kata-kata yang mereka ucapkan. Ataupun mereka marah sama kalian, jangan pernah dibalas dengan bentakan. Karena kehilangan kedua orang tua itu adalah patah hati terbesar. Pokoknya patah hati terbesar itu, kehilangan kedua orang tua itu lebih sakit daripada diputusin pacar. Jadi jangan kalian pedulikan pacar, pedulikan kedua orang tua.
Karena belum tentu kalian bahagia bersama pacar kalian. Bahagiakan kedua orang tua, buat hati mereka senang, jangan pernah sakiti perasaan mereka, turuti apa yang mereka katakan, dengarkan nasihat mereka kepada kalian. Jangan pernah bodoh amatkan mereka, karena kehilangan kedua orang tua itu kehilangan yang tidak bisa diungkapkan. Kita nggak akan bisa melihat senyum mereka, kita nggak akan bisa meluk mereka lagi, kita nggak akan bisa minta maaf sama mereka. Jadi hormati kedua orang tua. Pokoknya anggap orang tua itu sebagai raja dan ratu kalian. Dari lagu ini aku persembahkan buat kakak-kakak yang selalu support aku, ngedukung aku, kakak-kakak Jana Queen. Aku juga mau ucapin terima kasih karena kalian udah nge-support aku dari awal kompetisi sampai sekarang juga kalian masih nge-support aku, ngedukung aku. Terima kasih banyak, tanpa kalian aku nggak tahu deh. Tapi pokoknya terima kasih banyak. Dan semoga lagu ini bisa everlasting. Everlasting, amin. Yes, banget bahasa Inggris. Lagu ini bisa everlasting seperti Muara Kasih Bunda ya. Seperti Muara Kasih Bunda, amin, Amin, ya Allah, amin. ya Allah. Terima kasih Jana buat waktunya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, berbagi inspirasi buat teman-teman Hobbers juga di rumah. Barangkali juga pernah berada di titik terbawah, pernah merasa kehilangan juga gitu ya. Dan tadi benar kata Jana, sayangilah kedua orang tua ketika mereka masih ada. Ya, ridhonya mereka ya kan. Kita kan selalu mencari ridhonya mereka juga gitu. Ya, ridhonya orang tua, ridhonya Allah juga gitu. Mudah-mudahan dengan lagu yang nanti dirilis sama Jana ini membuat kita semakin cinta dan semakin sayang sama kedua orang tua kita. Amin. Amin. Dan ya sayangi, ya senangi mereka ya. Insya Allah surga ya, amin. Ya, amin. Amin, mudah-mudahan. Jana, thank you ya buat waktunya. Terima kasih udah ngasih inspirasi. Terima kasih juga udah ngasih pelajaran yang besar banget. Bukan cuma buat Hobbers tapi buat kakak juga gitu ya. Iya, buat mereka yang masih punya orang tua juga maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan kita berdoa semoga kedua orang tua kita diberikan kesehatan yang masih hidup dan juga yang sudah tiada dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hobbers, cukup sekian, sampai ketemu nanti di Ngulik Kasih Warawirinya. Jangan lupa nanti nonton launching lagu perdana Jana, Ayah Ibu ya, di YouTube channelnya Bersama Musik. Iya, live streaming 7 Desember. Jadi Desember ya. Desember. 7 Desember 2020. Jadi bisa di-subscribe YouTube channelnya sekarang juga. Ya. Nanti bisa nonton langsung video klipnya Jana ya kan? Yang nanti akan rilis 7 Desember. Pokoknya dicatat tanggalnya sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Kalau gitu aku Irsya. Aku Jana, kami pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.